Shalom saudaraku. Shalom. 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap orang yang percaya. Murid-murid yang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan yang sama yang sampai hari ini juga bekerja di antara kita akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kehidupan saudara dan saya. Bukan di gedung-gedung gereja, tetapi di rumah-rumah, di tempat saudara tinggal. Dan Roh Kudus-Nya akan menolong kita. Roh Kudus-Nya akan menghiburkan kita. Roh Kudus-Nya akan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Roh-Nya yang dicurahkan memberi kepada kita kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Tuhan, Kau dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Percaya Tuhan, Kau urapi kami dengan kuasa-Mu. Kau tak urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku membangkit sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan segala perkara yang besar. Ku diberi kuasa untuk jadi pemenang. Ku diberi kuasa untuk jadi pemenang. Mujizat-Mu selalu kan menyertaiku. Takkan ku menyerah walau musuh menghadap. Kau yang di dalamku jauh terlebih besar. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Oh Tuhan, ku percaya. Kau tak urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku membangkit sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan segala perkara yang besar. Amin. Ku diberi kuasa untuk jadi pemenang. Ku diberi kuasa untuk jadi pemenang.
firman-Mu. Ku percaya setiap firman-Mu. Ku percaya, ku percaya. Haleluya. Kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu, Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bertahta di atas pujian kami. Saat kami memuji Engkau Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Oleh sebab itu kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau puji Engkau. Roh Kudus, hormat bagi-Mu, hormat bagi-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
sembah, saat ku sembah, memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu di tengah kami, sahabatku, Allahku, sumber kekuatanku. Oh, sembah Kau Tuhan, ku puja Kau Tuhan. Roh Kudus penghibur, penolong yang sejati. Kau memberi kekuatan kepada yang lelah, Kau memberi penghiburan kepada yang berduka, Kau memberi semangat kepada yang patah hati. Kau mengalirkan aliran-aliran air hidup-Mu bagi kami, memberi kelegaan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi sukacita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau memenuhi kami. Haleluya. Syukur. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh
suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin ya, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lagi kita katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, Kau yang terutama di hidupku. Kau yang terutama di hidupku. Ku mau mendekat padamu, Roh Kudus, ku mau datang padamu. Roh Kudus, dekat denganmu, erat denganmu. Roh Kudus, pimpinlah kami, tuntunlah kami, ajarlah kami. Oh Roh Kudus, karena ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Kau menuntun setiap hari. Oh, ku perlu Kau menolong setiap waktu, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Ya Ral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 ayasi. Oh, kiralalalala. Roh Kudus, bekerjalah. Haleluya. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, amin, bertatalah
terutama ya Roh Kudus. Kau yang ku cinta, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja setiap hari. Sahabatku, kekasihku, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ditatar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh
buka hati kita, katakan, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, di altar-Mu, menyembah, di altar-Mu, menyembah, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali pada minggu ini pada hari Pentakosta. Kita merayakan satu hari yang besar, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas ke seluruh muka bumi, agar supaya kita semua tidak ditinggal yatim piatu. Kita semua disertai oleh Tuhan di dalam kehadirannya melalui kuasa Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kita masih baik-baik saja, berkobar-kobar, beriman, cinta kepada Tuhan, dan masih terus rindu, haus, dan lapar akan Tuhan, ini semua bukan oleh kekuatan kita. Oleh karena Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu terus menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada minggu ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya dengan judul Roh Penolong. Kita katakan sama-sama, Roh Penolong. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum saya masuk lebih dalam, mari kita akan membaca lebih dulu dari Injil Yohanes, patsalnya yang ke-14, ayat 16 sampai 20. Mari kita bersama-sama membaca, demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terpujilah Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan setiap saat, setiap waktu selalu memiliki inisiatif, selalu bersedia untuk menolong kita sekalian menjalani kehidupan iman di bumi ini. Maka sebelum Tuhan naik ke surga, sebelum Dia meninggalkan dunia ini, Dia memberikan kepada kita sekalian satu janji bahwa akan ada Roh penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Karena Tuhan tahu, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, kita tidak dapat menjalani hidup beriman kita sendirian di dalam dunia ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesediaan Tuhan setiap saat, setiap waktu bekerja menolong kita sekalian. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang ada di rumah, patut bagi kita setiap hari selalu bersyukur kepada Tuhan. Patut setiap hari bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya untuk kasih setianya. Saudara-saudara, Tuhan setiap saat, setiap waktu memberikan dirinya untuk menyertai kita. Itu hal yang tidak mudah dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup melakukan peran sebagai roh penolong kepada kita sekalian. Oleh karena itu saudaraku sekalian, pada hari ini di dalam perayaan hari Pentakosta, saya ingin mengajak kita merenungkan kembali peran Tuhan di dalam hidup kita yang luar biasa. Tuhan menolong kita dengan datang menjadi manusia. Dia mengorbankan dirinya, mati dan bangkit. Saudaraku sekalian, karena Tuhan datang sebagai manusia, seringkali bahkan sampai hari ini, manusia tidak percaya kepadanya dan berkata bahwa Dia bukan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi setelah Tuhan naik ke surga, sekarang Tuhan yang sama menyertai kita di dalam Roh Kudus. Manusia juga kembali tidak bisa mengenali, tidak bisa menerima Tuhan dalam roh untuk menyertai hidupnya. Karena Dia di dalam roh, kita tidak mau beradaptasi untuk menerima secara roh. Memang membingungkan manusia ini. Tuhan datang dalam bahasa manusia, wujud manusia, kita meragukan
ketuhanannya. Tuhan datang dalam roh sebagai roh penolong kepada kita. Kita tidak mau taat kepadanya. Kita berkata, saya tidak mendengar suaranya, saya tidak tahu bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya terus berdoa agar saudara-saudara sekalian tidak bingung, tidak ragu-ragu, tetapi kita taat saja kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Roh Penolong atau Roh Kudus itu adalah Tuhan. Saudaraku sekalian, sebagaimana kita kenal, Tuhan dalam 3 kepribadian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Penolong adalah Roh Kudus yang di dalamnya ada kepenuhan Bapa, yang di dalamnya ada kepenuhan Yesus. Jadi Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi yang menolong kita bukan siapa-siapa, Tuhan sendiri. Hanya Dia hadir dalam hidup kita dengan pribadi Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Dia menginsyafkan kita akan kebenaran. Dia yang memberitahu kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang menolong kepada kita untuk percaya kepadanya. Dia yang menolong kepada kita untuk mendapatkan kuasa. Janji Tuhan dapat terrealisasi dalam hidup kita. Semua itu adalah peranan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti kita. Kita punya pribadi. Hanya kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara-saudara, tidak ada setengah kepenuhan, seperempat kepenuhan, atau total dipenuhi. Tuhan kepribadiannya tidak bisa dibagi dua, kemudian hadir dalam diri kita setengah-setengah, atau sebagian, atau nyaris. Jadi ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, artinya Tuhan hadir di dalam hidup kita, saudaraku sekalian, sepenuhnya. Karena Dia pribadi. Dia bukan air yang mengalir. Dia bukan kuasa yang bisa datang separuh, 3/4 dan seterusnya. Tetapi jika kita berpikir Roh Kudus, Roh Penolong, maka Dia adalah pribadi. Dia datang sepenuhnya kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini di hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta, Tuhan belum datang ke dalam dunia ini secara sepenuhnya. Roh Kudus belum dicurahkan. Dan barulah pada hari Pentakosta
ketika murid-murid 10 hari berdoa di Yerusalem, pada hari yang ke-10 mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, passalnya yang kedua, ayat 1-4. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sebagai Roh penolong telah dikirimkan ke dalam dunia ini untuk semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus sepenuhnya pribadinya, bukan setengah, bukan sebagian, hadir di dalam hati kita. Di mana firman Tuhan berkata, hati kita adalah bait Allah. Jadi saudara-saudara, karena Roh Kudus sudah hadir di dalam dunia ini, dan Roh Kudus sudah hadir di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita tidak lagi menanti-nantikan Roh Kudus. Biasanya kita ada doa 10 hari untuk menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, untuk menanti-nantikan baptisan Roh Kudus. Dalam pikiran kebanyakan orang Kristen, jika orang itu belum berbahasa roh, maka dia merasa Roh Kudus belum ada di dalam hidupnya. Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus tidak hadir di dalam hidup kita sejak kita berbahasa roh. Tidak. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita sejak kita percaya kepada Yesus. Jadi kepada semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam hatinya ada Roh Kudus. Amin. Kita tidak menanti-nanti lagi. Tidak ada roh yang lain lagi yang sedang kita nanti-nantikan untuk memenuhi kita. Tidak. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Biarlah ini menjadi kabar baik bagi kita sekalian. Sehingga tidak ada seorang pun yang merasa Roh Kudus tidak ada di dalam hatiku. Itu salah sama sekali. Sejak kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Amin. Saudara-saudara, jadi apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus memenuhi kita? Saudaraku sekalian, yang dimaksudkan bukan
bukan kita menantikan Roh Kudus di luar sana untuk masuk ke dalam hati kita. Tetapi kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi seluruh ruang hati kita. Jadi saudaraku sekalian, yang ketiga, izinkan Roh Kudus memenuhi seluruh ruang hati kita. Saya menulis, izinkan Roh Kudus memenuhkan hidupmu. Apa maksudnya? Bukan dari luar masuk ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Maksudnya begini, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, itu bagian Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Kristus, Dia tinggal di dalam hati kita. Bagian kita adalah mengizinkan Tuhan menguasai seluruh hidup kita. Saudaraku sekalian, sehingga tidak lagi ada kesalahpahaman, ejekan, orang berkata begini, doanya dalam bahasa roh saja lancarnya seperti itu, luar biasa, tetapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya sombong, penuh iri hati. Saudaraku sekalian, hidupnya berantakan. Tapi bahasa rohnya lancar. Saya harap mulai hari ini itu tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Mengapa orang bahasa rohnya lancar, tetapi hidupnya duniawi, kedagingan, sombong? Oleh karena dia berpikir bahwa berbahasa roh adalah tanda bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, sampai di situ saja. Jadi dia bangga dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dari luar masuk ke dalam. Yang benar adalah Kristus sudah ada di dalam hati kita. Saudaraku sekalian, kita harus menerima kuasa Roh Kudus untuk memenuhkan seluruh ruang hati kita. Dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh hanyalah tanda mula-mula. Namun yang terjadi adalah kita mengizinkan Roh Kudus menguasai ruang ego kita. Sehingga kita tidak lagi sombong, tetapi kita rendah hati. Kita mengizinkan Roh Kudus menguasai ruang iri hati kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang selalu menginginkan milik orang lain. Kita mengizinkan Tuhan menguasai pengampunan kita, sehingga kita mengasihi orang lain. Dari dalam keluar.
ketaatan, dari dalam keluar kekudusan, dari dalam keluar pengampunan. Roh Kudus sudah ada, tapi kita izinkan Roh Kudus bekerja mengoperasi hidup kita sampai Kristus nyata di dalam hidup kita. Jadi tanpa bantuan Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa menjadi Kristen yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mengizinkan Roh Kudus menguasai kita? Saudaraku sekalian, Yesus berkata, Yohanes membaptis kamu dengan air, aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus berkata, jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka engkau tidak bisa diselamatkan. Jadi setiap orang harus tahu bagaimana caranya mengizinkan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Ibaratnya sebuah rumah, maka ketika Roh Kudus masuk di dalam hati kita, barangkali Tuhan hanya kita terima di ruang tamu saja. Tuhan tidak kita izinkan masuk ke ruang pribadi kita. Tuhan tidak kita izinkan masuk ke ruang dapur kita. Tuhan tidak kita izinkan masuk ke kamar tidur kita. Sehingga kelihatannya luarnya berbahasa roh lancar, tetapi hidup dalamnya duniawi. Itu yang salah. Yang benar adalah Tuhan yang sudah masuk di dalam ruang hati kita. Mari kita persilahkan Tuhan menguasai seluruh rumah hati kita. Sehingga tidak ada satu ruang kecil pun yang Tuhan tidak menguasai hidup kita. Kita izinkan Tuhan menguasai pikiran kita, kita izinkan Tuhan menguasai perkataan kita izinkan Tuhan menguasai emosi kita izinkan Tuhan menguasai keputusan kita, kehendak kita izinkan Tuhan masuk dalam ruang ego kita, kesombongan kita, kelemahan-kelemahan kita, dan lain sebagainya. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Namun bagaimana kita bisa mengerjakan itu? Saudaraku sekalian, di dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsal yang kedua tadi, dengan jelas dikatakan, ketika Roh Kudus itu turun, maka murid-murid itu mulai mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Jadi saudaraku sekalian, cara kita mengizinkan Roh Kudus menguasai seluruh ruang hidup kita adalah dengan mulai Tuhan mengizinkan memberi bahasa doa di bibir kita. Mari dengan iman percaya Roh Kudus sudah tercurah di dalam hati kita,
sudah hadir di dalam hati kita, dan dengan iman mari kita izinkan Tuhan mulai menerobos, menguasai, melingkupi, memenuhi seluruh hidup kita, dimulai dengan satu tanda, yaitu mengizinkan Tuhan memakai lidah kita. Jadi baptisan Roh Kudus adalah kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Mulailah menyerahkan suaramu, lidahmu, mulailah berkata-kata dan izinkan Tuhan yang menggerakkan. Mengapa harus dimulai dengan bahasa roh? Mengapa harus dimulai dengan bahasa lidah? Oleh karena lidah adalah ekspresi satu-satunya hidup manusia. Kalau lidah kita saja tidak bisa digerakkan oleh Tuhan, tidak kita serahkan kepada Tuhan, bagaimana kita akan menyerahkan seluruh hidup kita yang tidak kelihatan. Jadi di hari Pentakosta ini saya berdoa biar kiranya saudara berdoa dengan iman, percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati saudara, dan izinkan Roh Kudus mulai menguasai hidupmu, dimulai dari menggerakkan lidahmu, dan mulailah berkata-kata. Satu-satunya larangan adalah jangan diam. Jangan diam. Diam tanda bahwa kita menolak Tuhan. Tanda diam adalah tanda di mana kita tidak merespon Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, maka kita harus mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ketika Tuhan memberikan bahasa di lidah kita, maka bagian kita adalah mengeluarkan suara, mengucapkannya. Doa dalam bahasa roh sangat berguna untuk membangun hidup kita. Bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Tetapi bahasa roh diberikan Tuhan kepada kita sebagai satu cara Tuhan menguasai hidup kita. Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, sama dengan kita semakin hari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan berdoa dalam bahasa roh, roh membangun hidup kita. Kita tambah taat, tambah kudus, tambah percaya, tambah setia, tambah takut akan Tuhan. Semoga ini menjadi satu petunjuk bagi kita di hari Pentakosta ini, saudara tidak salah di dalam menerima kasih karunia Tuhan, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tidak sedang menanti-nanti yang dari luar masuk, oleh karena Roh Kudus secara sepenuhnya sudah ada di dalam hidup kita. Menerima pertolongan dari Roh Kudus adalah menyesuaikan diri kita, beradaptasi dengan cara roh, yaitu mengizinkan roh dengan iman menguasai hidup kita, dan mulailah mengizinkan Tuhan menggerakkan lidah kita. Dan gunakan doa dalam bahasa roh ini untuk membangun hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Kiranya saudara-saudara yang ada di rumah
semakin hari semakin merasakan bahwa Roh Kudus menguasai hidupmu, Roh Kudus memimpin engkau, Roh Kudus membimbing engkau sampai hidupmu mengeluarkan buah-buah roh dan engkau dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus, kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami, Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan. Sekarang Tuhan dengan iman, kami mau ya Tuhan mengizinkan Engkau menguasai seluruh hidup kami. Dengan iman, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuasailah Tuhan, lingkupilah, sehingga kami tidak berjalan dengan diri kami sendiri, tetapi perjalanan hidup kami dikuasai oleh Tuhan. Hidup kami makin menjadi seperti Kristus. Kami disanggupkan dengan kekuatan roh. Kami melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sehingga setiap orang, mereka tidak lagi manusia-manusia daging, tetapi mereka adalah manusia-manusia roh yang hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan. Dan Tuhan menyertai sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, seumur hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terjadilah atas engkau setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah Tuhan disukakan oleh puji-pujian kita. Biarlah Tuhan disenangkan oleh penyembahan kita. Dan hidup kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Dan minggu depan saudaraku, ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita angkat satu pujian. Kita akan angkat pujian Tuhan keselamatan dan terangku. Haleluya. Mari saudara bisa bertepuk tangan untuk memuji Dia, menyembah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan yang menyertai kami sekalian dengan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang memenuhi hidup kami sekalian.
Bapa di surga, sekarang berkatilah jemaat-Mu. Mereka yang akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Yang sekolah, yang kuliah Tuhan memberkati. Keluar masuknya setiap jemaat-Mu Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberi persembahan mereka, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi mereka, persembahan khusus mereka, Tuhan memberkati. Tidak ada seorang pun yang kekurangan, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya.